Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Wiku Wijawarni. Saya Ulfia Fajriani. Saya Tri Herdian Syalimuddin. Saya Suyahini. Dan saya Sumarni. Selamat menyaksikan. Menurut penelitian kami, kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan soal pada percobaan kedua tanpa mengikuti urutan tertentu mungkin disebabkan oleh tingkat pemahaman konsep yang sudah mereka miliki sebelumnya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk bekerja secara mandiri tanpa harus bergantung pada instruksi guru. Hal ini juga menegaskan pentingnya peran guru dalam memberikan dorongan yang tepat, serta memastikan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang kuat terhadap konsep-konsep yang telah diajarkan, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah dengan kemampuan mereka sendiri. Metode yang telah disebutkan dapat diterapkan ketika seorang guru ingin membantu peserta didik membangun pemahaman awal tentang suatu materi. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip konstruktivisme yang menekankan pentingnya peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Dengan memberikan stimulus yang tepat dan mendorong diskusi yang mendalam, seorang guru dapat memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan peserta didik. Ini tidak hanya membantu mereka memperdalam pemahaman mereka tentang materi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk belajar secara mandiri tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada instruksi guru. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip konstruktivisme, tetapi juga mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam konteks ini, peserta didik memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan mandiri dalam memecahkan suatu masalah. Menurut kami sebagai pendidik, penting bagi kita untuk memahami perilaku karakter individu setiap siswa agar dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam video ini, Ibu Rina dapat memperhatikan secara teliti karakter dan perilaku anak didiknya. Dan dalam konteks ini, memberikan contoh yang baik juga menjadi faktor kunci sehingga siswa dapat mengerti dan mencontoh pola perilaku yang positif. Seperti salah satu contohnya dengan melalui pembelajaran matematika yang melibatkan objek-objek sekitar serta meningkatkan latihan agar siswa dapat menguasai keterampilan berhitung dengan baik. Dengan pemahaman yang dalam tentang siswa, seorang guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Adapun berdasarkan pada teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget pada tahun 1954, di mana teori tersebut menyatakan bahwa pada tahap kelas 1 SD peserta didik berada dalam transisi antara tahap operasional di mana di usia 2-7 tahun dan tahap operasional konkret di mana mereka belajar mengingat dan membayangkan sehingga keberadaan objek nyata sangat membantu mereka dalam memahami materi. Nah, untuk memastikan peserta didik dapat menguasai keterampilan berhitung dengan lancar, penting untuk meningkatkan intensitas latihan. Hal ini bertujuan untuk melihat peserta didik dalam berhitung sehingga dengan peningkatan intensitas latihan mereka dapat menjadi lebih mahir dalam berhitung. Dalam meningkatkan intensitas latihan, penting untuk memperhatikan karakteristik individu peserta didik serta meningkatkan motivasi intrinsik yang mereka miliki. Keputusan tersebut adalah langkah yang tepat karena hal itu memungkinkan pembelajaran yang lebih bermakna dengan mengintegrasikan budaya yang merupakan latar belakang dari tempat tinggal peserta didik. Sebagai guru, kita perlu bersikap kreatif dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik, meskipun terdapat perbedaan sudut pandang yang mendasarinya. Walaupun kita menyadari bahwa pendekatan tersebut tidak mungkin selalu sesuai dengan semua peserta didik, namun kita harus menyesuaikan diri dengan memberikan penjelasan yang jelas terkait materi pembelajaran agar peserta didik dapat memahaminya dengan baik. Prinsip pembelajaran kontekstual dan relevansi budaya lokal mendorong untuk membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.
Pembelajaran kontekstual menekankan pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan peserta didik. Sementara relevansi budaya lokal menyoroti penggunaan konteks budaya dan lokal dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang lebih bermakna karena mereka dapat melihat keterkaitan langsung antara materi pelajaran dengan pengalaman mereka sehari-hari. Ini membuat mereka mengalami betapa relevannya materi pelajaran dengan kehidupan mereka sendiri yang dapat meningkatkan motivasi dan minat dalam pembelajaran. Teori yang terkait dengan pendekatan ini adalah teori konstruktivisme sosial. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya, dan bahwa peserta didik aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan konteks sosial budaya mereka. Dengan menggunakan pendekatan ini, MADE dapat membuat peserta didik mengaitkan pembelajaran dengan dunia mereka sendiri sehingga meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelajaran. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.